mengucap syukur padamu. Sekolah dulu SD, tamat SD masuk pesantren di Pasar Morosiau, pesantren Al-Aziziyah atau pesantren Zuhratul Sa'adah di zaman itu, yang didirikan oleh Kiai Haji Ali bin Haji Abdul Yazid bin Haji Muhammad Hatib. Meninggal beliau diwarisi oleh adiknya Kiai Haji Abdul Aziz, dan meninggal Haji Abdul Aziz diwarisi oleh Kiai Haji Zulfikri Rahmah. Tamat 2007 di pesantren beliau dan nyambung lagi ke pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat yang didirikan oleh Syekh Ali bin Abdul Wahab. Beliau meninggal diwarisi oleh Kiai Haji Al-Hakim yang salah satu anaknya Bupati Tanjung Jabung Barat sekarang. 2009 pulang ke Bangko, kuliah di STAI SMI Bangko yang hari ini berubah menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Ya lupa, yang terhormat yang kami banggakan Ketua Kemistriat Universitas Merangin dan Ketua Kemistriat IAISMK Bangko. 2009 kuliah dan ditempah di organisasi yang mulia ini. Lalu 2013 selesai, lalu hijrah dan kuliah lagi di UIN STS Jambi pasca sarjana. 2013 masuk, 2017 kembali ke Bangko dan sekarang menjadi tenaga pengajar di IAISMK Bangko, yang sebagian yang di IAI adalah ketemu saya, tapi kalau ketemu di kampus tidak penampilan kayak gini. Kalau ketemu di kampus ya ngecereng kan, bajunya bagus kan. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa saya kedip juga kali-kali kan. Ya tidak lah. Nah, sampai sekarang tinggal di Simpang Man dan istri saya orang Pulau Raman. Ini cerita sedikit masalah-masa lalu kan. Ternyata jodoh itu nggak kemana-mana. Waktu jadi seorang ustadz playboy itu kan, di mana-mana ada pacar. Tapi bukan saya mutusi, dia mutusi saya kan. Tapi akhirnya lewat pulang kampung melihat di Pulau Raman, ternyata terlihatlah istri saya itu pandangan pertama tidak mengecewakan rupanya kan. Alhamdulillah berlabuh di pelaminan. Alhamdulillah sampai sekarang insya Allah langgeng, amin. Anak baru 2 insya Allah nambah lah kan. Tunggulah musim hujan nanti. Hadirin sahabat yang berbahagia, perjalanan manusia tidak sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah menjadikan manusia yang bisa memberi contoh dan juga bisa dijadikan contoh. Rasulullah itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar ada suri tauladan yang baik itu pada diri Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Yaitulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di segi politik, baik di segi ibadah, segi kehidupan sosial, semuanya ada pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu adalah orang yang mencontoh baginda Rasul. Orang yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah itu adalah orang yang bagian daripada meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dan sahabat, teringatkah kalian dengan cerita Sa'labah? Pernah dengar yang disebut dengan sahabat Sa'labah?
suatu saat, inilah sesuatu yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Suatu saat Rasulullah pernah berjamaah bersama Sa'labah. Tapi setiap habis sholat, Rasulullah sudah salam ke kanan dan ke kiri, Sa'labah pulang. Setiap hari Rasulullah melihat Sa'labah. Kenapa Sa'labah seperti ini? Lalu ditanya, dipanggil, ya Sa'labah, ya Rasul, kenapa engkau tidak perlu wirid, tidak perlu doa setelah sholat itu? Apakah engkau tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah? Tidak, ya Rasul. Aku perlu, ya Rasul. Tapi kenapa? Mohon maaf, ya Rasul, bahwa aku setiap habis sholat orang salam ke kanan dan ke kiri, lantas saya langsung pulang ke rumah. Mohon maaf, ya Rasul, bahwa saya adalah orang yang miskin, papa, dan susah. Saya punya sarung cuma satu ini, ya Rasul. Andai saya zikir bersama Rasul, maka istri saya tidak bisa sholat di rumah karena tidak punya kain sarung. Tidak ada mukena yang kayak gini zaman-zaman itu, kayak sekarang ini. Terus, ya, kalau saya ikut berzikir sama engkau, ya Rasul, istri saya tidak bisa sholat di rumah karena pakaian inilah satu-satunya. Oh itu ya? Iya ya Rasul. Begini ya Rasul, saya mohon kepada engkau ya Rasul, doakanlah saya kepada Allah agar saya ini menjadi orang kaya. Rasul tersenyum. Ionian ini. Tanya lagi, memang engkau mau jadi orang kaya ya Sa'labah? Iya ya Rasul. Kalau aku jadi orang kaya ya Rasul, nanti sholat aku tidak pernah tinggal, aku taat, aku keluarkan zakatnya, kekayaan aku bantu orang yang lemah, aku bantu orang miskin, aku bantu organisasi agama, organisasi Islam, aku bantu ini masyarakat, aku bantu ini kelompok. Benarkah ya Sa'labah? Benar ya Rasul. Ternyata benar, karena pendapat itu katanya iya. Kembali lagi lah masalah lalu misalnya kan, sebelum engkau itu jatuh cinta sesuatu itu pasti laki hiduplah itu, na'udzubillah min dzalik. Bermacam-macam lah katanya kan, wajahmu seperti atas adanya aku sayang, sehingga aku lihat boneka seperti wajahmu juga sayang, aku lihat tenda ini kayak wajahmu juga sayang, aku lihat botol aqua seperti wajahmu sayang. Itu bukan sayang, itu sudah gila. Nah begitulah Sa'labah ingin jadi orang kaya. Diangkatlah oleh Rasul doa, bermunajat kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Sa'labah ini orang kaya. Sekali doa ya Rasul kepada Allah, akhirnya petunjuk itu datang, diberilah Sa'labah itu kambing beberapa ekor. Oh bulan demi tahun kambing itu luar biasa. Dilihat hari semakin hari, Sa'labah sudah tidak lagi sholat jamaah. Mana Sa'labah ini? Sudah seminggu udah datang lagi sholat berjamaah. Ditanya, mana Sa'labah? Oh Sa'labah lama tidak pulang karena menggembala kambing di padang pasir yang ribuan kambingnya ya Rasul, sehingga dia tidak teringat lagi ibadah. Dipanggil, ya Sa'labah, kenapa engkau tidak pernah lagi menongol kau di masjid? Tidak pernah lagi beribadah, tidak pernah lagi berjamaah? Maaf ya Rasul, tidak sempat lagi Rasul, karena saya mengurus kambing saya yang banyak di tengah padang pasir itu. Inilah kata Rasul, aku malas mendoakan kamu kemarin itu, inilah penyebabnya. Engkau sudah menjadi orang kaya, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang milioner, menjadi orang triliuner, akhirnya engkau tidak bersyukur kepada Allah. Allah pada saat itu, pada beberapa waktu akhirnya jatuh lagi miskin Sa'labah. Inilah contoh orang-orang yang tidak
pandai bersyukur. Orang seperti korun misalnya juga seperti itu, tenggelam di laut hartanya, dan korunnya juga tenggelam di dalam perut bumi disebabkan juga tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu, sahabat dan sahabati, kita semua, apa yang kita punya hari ini, pandailah bersyukur kepada Allah. Jangan kita gagah seperti Afgan, nanti suatu saat akan berubah jadi Datuk Meri. Engkau bangga cantik seperti Luna Maya, suatu saat engkau akan berubah jadi mak lampir. Demi perjalanan dan waktu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, pada hari itu kami putar kehidupan manusia, kata Allah. Yang hari ini kaya besok akan jadi miskin, hari ini gagah besok akan jadi jelek, hari ini jelek nanti besok bisa jadi gagah, hari ini engkau adalah orang yang begitu luar biasa, besok boleh jadi Allah akan menjatuhkan derajatmu. Kehidupan manusia diputar oleh Allah seperti roda pidati. Maka orang yang pandai bersyukur, itulah orang yang selalu diberikan oleh Allah nikmat-nikmat akhirnya sampailah pada tujuannya. Makana lillahi yatim wa makana lighairillahi yatim. Sesuatu yang karena Allah bakal sampai pada tujuannya, dan sesuatu yang bukan karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Apapun pekerjaan dan profesi, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau ingin kuliah cuma sekedar menghabiskan duit orang tua, bakal kandas di semester 5. Kalau engkau ingin masuk organisasi, ingin bergaul dengan teman banyak, bukan karena Allah, cuma itu saja, engkau juga akan kandas beberapa waktu. Nah, artinya bahwa selaras apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, nawaitu, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Lalu yang menjadi suri tauladan kita adalah Rasul, idola kalau bahasa sekarang. Kalau kita ditanya siapa idolamu, kalau orang mengidolakan sesuatu akan mengikuti gaya hidup sesuatu itu. Kalau orang ingin mengepen atau mengidolakan Raffi Ahmad misalnya, orang akan merubah hidupnya seperti gaya Raffi Ahmad. Kalau orang ingin ngepen dengan seorang ulama misalnya, dia akan menjadi orang yang sederhana dan tawaduk karena dan mengidolakan sesuatu itu. Kalau orang mengidolakan Rasulullah, adalah orang yang meneladani sifatnya, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya. Siapa orang yang mampu meneladani Rasul itu? Yang pertama adalah manjadda wajada fil ibadah. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Jangan kalian berkumpul bersama teman, sahabat dan sahabati itu tidak bernilai ibadah. Ibadah kalau niatnya baik untuk membesarkan organisasi ini, untuk membesarkan agama ini, untuk membesarkan kelompok ini sudah niatnya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, sudah nilai ibadah. Bersungguh-sungguh dalam sesuatu itu manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Memang betul. Kalau yang mahasiswa, yang sahabat ini bersungguh-sungguh main chip, yakinlah menang. Iya kan? Sahabati main chip high domino ya. High domino, jackpot, winning QQ, apa namanya? Winning jackpot, domino QQ, winning jackpot, apa lagi? Deposit, Indra, tahu saya namanya, tapi tidak pernah main. Mana Ustadz Tahyarudin itu saya belajar sama beliau kan. Siapa abai namo itu main domino payar? Aku namanya Ustadz katanya. Nggak tahu juga. Orang ceramah, Ustadz ini main chip juga kan katanya kan. Tapi tidaklah. Nah, jangankan yang baik, bersungguh-sungguh di dalam kejahatan juga berhasil. Apalagi yang baik.
bersungguh-sungguh di dalam yang kebaikan itu. Apa temanya? Di bawahnya adalah menyebar. Guna menyebar, Rasulullah akan digunakan untuk sebuah kebaikan. Maka kebaikan itu jangan kita menganggap kita yang baik. Haji Roma Irama pernah melantunkan lagu. Baik benar kata orang lain, belum tentu kata kita, ya kan? Benar buat bangsa lain, belum tentu bangsa kita. Artinya kita tidak boleh menganggap kita yang terbaik, tapi kita harus menebar kebaikan di dalam dunia ini. Nah, itu membuat kita tafakur bahwa musik, saya pernah membuat channel di YouTube itu, bahwa musik itu bisa menjadi bahan untuk tafakur dan tadabbur tentang kehidupan. Apa lagunya yang membuat kita tafakur? Terkenal dan populer kelas papan atas orang seperti Pak Saung yang melantunkan sebuah lagu. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Asik kan? Sebenarnya saya artis dulu nih, cuman nggak lolos saja kan. Itu sambil santai dan tafakur bahwa kehidupan itu berputar dan selesai pada saatnya. Nah, maka hari ini engkau berjuang di tengah organisasi yang besar, maka bersungguh-sungguhlah menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Amin. Inilah kehidupan. Nah, lalu Rasulullah, apalagi akhlak beliau. Yang terakhir, beliau adalah orang yang menjadi panutan segala umat, dan orang yang bukan Muslim juga mengagumi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab karena akhlak beliau. Rasul tidak pernah marah, sopan santun, yang memanggil seseorang, memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah kemerahan, walaupun istri kita hitam, Pak, panggil juga lah kan. Nah, artinya apa? Mengajarkan bahwa kita adalah meneladani Rasulullah melihat ucapan, perilaku, akhlak, moral, etika di dalam kehidupan yang satu sama lain. Jangan engkau saling menyakiti. Jangan menganggap kita ini yang benar, tidak. Karena semua manusia itu punya salah dan hilaf, betul. Ukuran manusia baik dan manusia tidak baik adalah manusia yang banyak baiknya ketimbang salahnya, banyak benarnya ketimbang jeleknya. Ini ukurannya baik. Biasa salah, biasa sajalah. Biasa orang buat salah, biasa. Kehidupan dalam berbuat biasa, kehidupan dalam berbicara biasa. Al-insan makanul khoto'i wa nasyan. Manusia adalah wadah, tempat dari kesalahan dan kehilapan, dan tidak ada manusia yang tidak punya salah, betul. Terkecuali yang merasa tidak punya salah itu adalah orang jahil. Kalau orang jahil kan dia benar, selalu benar. Orang seperti Firaun merasa selalu benar dalam kehidupan, mengaku jadi Tuhan. Karena ketidakbenarnya itu akhirnya tenggelam di laut Nil, dan sakratul maut ditarik oleh malaikat dan tidak sempat bertaubat. Nah, artinya bahwa kehidupan ini berada dalam kancah yang besar. Kita butuh melihat ke belakang. Ternyata Rasulullah mampu menyebarkan syiar, mampu mengembangkan agama Islam ini disebabkan sebuah kesungguhan, kesabaran, dan akhlaknya ditanam di dalam hatinya, sehingga orang masuk Islam bukan karena dipaksa, karena melihat akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya sabar. Sabar, kalau kiriman lambat datang, sabar. Rasulullah seperti itu, mengajarkan sabar. Ada orang marah dan kita sabar, jangan marah. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang marah kepadanya, tapi dia tidak marah.
Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang mau berpindah dari kesalahan kepada sesuatu yang benar. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang hari ini baik ketimbang hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Nah, maka 3 pilar utama itu kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa manusia akan berputar kehidupannya pada suatu saat, bahwa manusia ingin baik, maka contohlah baginda Rasul, kalau manusia ingin baik, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Niatkan semua yang kita lakukan berniat untuk lillahi ta'ala dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita semua akan menjadi orang yang diridhoi dan menjadi orang yang sukses ke depannya semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan terlebih khusus kepada sahabat Ketua GBI Ansor yang sebentar lagi akan berjuang menuju kancah demokrasi yang ingin kita bersama-sama memaju, menolong beliau tidak bisa dengan suara, dengan doa, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah ajma'in. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. البر